Selamat sore, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman channel Unik Pisan, kembali lagi bersama kami dalam acara menelusuri sebuah kesenian yang ada di pelosok-pelosok daerah. Nah, sekarang saya berada di Kecamatan Anjatan. Bisa kita lihat di belakang saya ini adalah kantor Kecamatan Anjatan. Kecamatan Anjatan sendiri adalah salah satu kecamatan yang berada di wilayah Indramayu bagian barat. Nah, katanya di Kecamatan Anjatan sendiri itu memiliki sebuah sanggar, yang mana sanggar itu sering melatih anak didiknya untuk bisa bermusik. Musik apa? Tentu saja musik tradisional. Nah, apakah itu? Mari kita ikuti bersama-sama. Ayo. Tapi sebelumnya, jangan lupa subscribe channel ini dan tonton terus sampai habis biar kalian tahu kalau di Kecamatan Anjatan ini ada senimannya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, jumpa lagi dengan saya Adnan Azhari di channel Unik Pisan. Sekarang saya sedang berada di Anjatan, tepatnya berada di Sanggar Kalbat Kru. Nah, Kalbat Kru ini adalah sebuah sanggar yang lebih fokus kepada angklung, di mana krunya itu saling melatih anggota-anggota yang tidak bisa menjadi bisa, dan yang sudah bisa harus melatih ke orang-orang yang tidak bisa. Makanya sanggar ini setiap malam atau setiap hari itu selalu ramai oleh anak-anak muda Anjatan. Nah, mau tahu seperti apa keseruan mereka dalam latihan? Sebelum ke sana, mari kita bincang-bincang dulu dengan bapak yang mendirikan sanggar tersebut. Beliau adalah seorang RT di Desa Anjatan. Sekarang saya sudah bersama Bapak RT. Beliau adalah seorang pendiri dari sanggar tersebut. Mari kita ngobrol. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam. Bapak itu Bapak nama siapa nama? Bapak Surana. Bapak Surana. Nah, beliau ini adalah seorang pendiri, Bapak Surana. Selain daripada seorang pendiri, dia juga seorang RT di tempatnya. Nah, Bapak Surana ini pertanyaan awal, Pak. Ide untuk membuat sanggar tersebut apa gitu, Pak? Saya tadinya artinya mengeluh supaya anak muda punya kegiatan, supaya ada anak pengangguran lah. Mau nganggur KB apa ya? Iya, jadi kita punya inisiatif. Bagaimana kita supaya anak muda itu punya kesibukan, punya pemasukan lah. Jadi kita beli alat ini. Oh, beli ini Pak, bukan buat itu. Bukan. Nah, itu tuh awal mulai itu tahun berapa itu Pak? Ya, baru belum setahun sih. Belum setahun, luar biasa sekali teman-teman. Belum 1 tahun, tapi nama sanggarnya itu udah keluar kemana-mana, bahkan sampai ke kabupaten tetangga, yaitu Subang. Itu ditanggap atau gimana Pak kalau misalnya itu? Ya, kadang-kadang ditanggap, kadang-kadang ya ngamen lah. Nah, teman-teman sendiri yang latih itu kebanyakan orang sininya apa orang sana-sana Pak? Oh, orang sini. Langsung ya? Sini ya. Berarti kebanyakan anak-anak muda yang masih SMP, SMA itu Iya. yang pesertanya itu ya? Iya. Itu gratis Pak? Gratis. Oh, luar biasa ya. Gratis. Udah gratis ditambah ada kemampuan lebih gitu buat di musiknya gitu. Iya, ada. Nah, kegiatan sendiri selain daripada latihan apa itu Pak di sanggar ini Pak? Ya, cuma latihan doang sih ya. Latihan doang. Nah, kalau yang di sana-sana itu yang di jalan-jalan itu
Apakah dari sanggarnya Bapak itu? Bukan. Bukan. Berarti sanggarnya Bapak itu hanya diundang ya, biasanya ke pesta-pesta hajatan atau ke hari ulang tahun, pesta perayaan dan lain-lain itu. Berarti ketika itu saja. Nah, kalau untuk cara untuk menghubunginya gimana supaya orang lain pengen manggil ini sanggar ini ditanggap di sana gimana, Pak? Bisa hubungi saya. Iya, iya. Bisa. Ah, ya teman-teman, nanti untuk masalah kalau misalnya ada yang pengen ditanggap sanggar ini, nanti bisa hubungi Bapak ini, nomornya ada di deskripsi. Ya, ini kalau ini kan nomor yang paten gitu. Nah, kita pengen ngobrol sama anak mudanya gitu, yang personil dari angklungnya gitu, Iya. Pak. Siapa Kang ngarannya, Kang? Karena Hafiz Hafid. Wis lulus sekolah yang di sekolah kelas beda kan? kelas 3 SMA. SMA luar biasa. Ini tadi seperti yang saya bilang bahwa peserta dari angklung ini kebanyakan adalah anak-anak pelajar setempat atau yang udah lulus tapi dia masih mengabdikan dirinya dan mengajarkan kepada teman-temannya gitu. Bener kayak Kang? Kun pernah ditangkap mendiba ya di Kang? Ya sampai Subang bisa adu-adu lah Kang. Alhamdulillah. Nah, bakal sekali nanggep biasanya ku pira apakah sukarela ngupaya atau ditarif konon? Ya anak tarifnya alaman per jam, anak per jam per hari. Oh, gue per jam ya. Ya, Pira kono bakal penuru. ya alaman rata-rata alaman sejam itu 200 lah, alaman per hari bisa sampai jutaan. Kun kungku hasilnya dibagi apa memang gue sanggar? Dibagi rata Kang. Nah, tiap satu grup itu ada berapa personil? Kurang lebih 15. Kurang lebih 15. Jadi satu grup itu ada 15 personil ya. Iya. Nah, itu yang megang apa aja itu? Yang itu. Apakah memang 15 itu ada cadangannya atau main semua? Ya sekarang personil lagi proses ya Mas. Jadi saling berputar tuh Mas. Bukan cadangan, ada cadangannya. Berarti antar anggota itu bisa megang semuanya gitu ya? Berputar supaya bisa semua. Nah, itu bisa dicontohin Mas. Sampean megang ini bisa kan bisa semua itu kan katanya. Sampean nabuh ini gimana? Bisa nggak contohin? Insya Allah bisa. Ayo. Nah, teman-teman, kita mau lihat contohnya seperti apa. Katanya itu setiap anggota, setiap personilnya itu bisa menabuh semua alat musik angklung jenisnya. Oke, seperti apa? Ayo. Iya, kurang. Nah, coba yang di sananya itu gimana? Cara nabuhnya? Iringi doang. Lebihnya kayak gitu. Oh iya betul. Berarti ini hanya sebatas pengiring. Ya pengiring. Kalau itu alat musik utamanya ya. Nah, kalau yang di bawah itu namanya apa? Gambang. Gambang. Nah, kalau yang di sini Angklung. angklung. Saya kira Maya itu, teman-teman. Saya kira ini namanya angklung, itu juga angklung. Ternyata ini beda. Jadi kalau ini namanya gambang ya, yang itu angklung. Nah, ini kalau boleh tahu proses kreatifnya itu berapa lama? Maksud dia berlatih itu? Berlatih kalau aku mah ya dari SMP Mas. Dari SMP Ya bisa. udah bisa angklung. Iya. Itu kalau teman-teman yang lain itu kebanyakan makan waktu berapa lama sampai dia bisa banget gitu? Kalau dia niat mau bener-bener bisa pasti kalau waktunya ya 1 hari 2 hari juga langsung bisa tuh Mas. Wah, 1 hari 2 hari juga bisa itu ya? Tapi kalau ya, main-main mah pasti lupa kadang lupa. Nah, Iya.
Berarti ini teman-teman itu semua personil itu pasti udah nguasain semua ya. Udah. Itu yang paling muda umur berapa Mas? Siapanya? Yang paling muda personilnya? Ya umur 17-an. 17. Iya, 17-an. Yang paling tuanya? Ya udah sampai 20-an lebih. Oh, luar biasa itu ya. Berarti kan masih muda semua itu ya. Ya teman-teman, ini mereka adalah personilnya. Selain daripada laki-laki semua, ini juga ada personil perempuan. Cuman sehubungan waktunya udah malam, maka perempuan-perempuan itu udah pada pulang ke rumahnya. Ada yang udah nikah juga. Nah, sekarang ini kita bersama dengan Mbak siapa? Mbak Iit. Mbak Iit. Mbak Iit itu salah satu personil ini ya. Iya. Nah, sekarang umurnya berapa Mbak Iit itu? 25, kurang lebih 25 lah. Kurang lebih 25. Berarti mayoritas personil itu di bawah 30 ya, Mbak? Ya ada yang di bawah 20 ada. Yang 30 nggak ada? Nggak ada lah. Nah, ini Mbak Iit ini megang sebagai apa itu? Ya penari. Oh, berarti itu selain daripada ditabuhin itu ada narinya juga itu ya? Iya. Nanti setelah ini Mbak Iit bisa nari itu nanti ya, pas Iya. ketika itu. Kalau misalkan ditanggap ya nari gitu. Nah, ya Mbak Iit sendiri yang ketahui Mbak Iit tentang angklung itu apa Mbak? Yang apanya? Yang Mbak Iit tahu itu tentang angklung. Ya apa ya, kesenian lah. Kesenian dari Jawa Barat. Jawa Barat. Nah, ya itu kok ada yang aneh sebenarnya. Mungkin Mas yang di sebelahnya itu bisa jawab. Ini kan Indramayu, kenapa gitu ngambil keseniannya dari Jawa Barat yang mayoritas Sunda gitu. Nah, gimana Mas? Supaya melestarikan dan mengembangkan Indramayu itu bisa musik angklung juga. Berarti kan meskipun Indramayu beda bahasa juga beda kultur, tapi bisa memainkan alat musik dari Jawa Barat yang notabene-nya adalah orang Sunda. Nah, itu. Ya kan Mas, jangankan masih apa ya sekitar Indonesia ya kan, malahan sampai ke luar negeri kan ada yang Ada main, itu. main angklung kan, sampai masuk ke luar negeri gitu kan. Tapi Mbaknya sendiri bisa Apanya? Main angklung? Nggak bisa. Bisa nari aja ya? Ya udah nggak apa-apa, tarik kembangin itu. Ya teman-teman, setelah ini kita akan menyaksikan itu ada beduk, ada tabu-tabuannya itu. Seperti apa keseruannya? Jangan lupa stay terus di channel Unik Pisan. Nah, itu tadi penampilan dari mereka. Nah, sebenarnya itu bukan penampilan, tapi pelatihan atau latihan dari mereka ya seperti itu. Seru kan? Nah, sekarang kita tanya-tanya satu-satu dari mereka itu. Tadi siapa yang nabu ini, Mas? Saya Namanya siapa, Mas? Usuk. Usuk. Udah lulus Mas sekolahnya, Mas? Udah nikah. Oh, udah nikah tuh. Udah nikah dia. Kalau yang ini Mas siapa? Romi. Romi. Kelas berapa, Mas? Kelas 3 SMA. SMA. Berarti setelah ini mau lulus ya? Iya. Semangat Mas.
Nah, yang tadi megang drum ini siapa? Iya. Sekolah, Mas? Udah enggak? Berarti sekarang udah fokus ngelatih teman-teman juga? Iya. Luar biasa. Tadi yang megang yang besar ini siapa? Namanya siapa, Pak? Rudi. Bapak Rudi. Bapak Rudi ini senior daripada mereka ya, Pak? Iya. Guru. Nah, dia ini gurunya, Bapak Rudi namanya. Ini Mas siapa? Andre. Mas Andre. Masih sekolah, Mas? Udah lulus. Udah lulus. Berarti sama dengan teman-teman juga ya? Iya. Melatih. Nah, ini yang ini. Mas siapa? Adi Afin. Mas Hafid yang tadi yang wawancara itu. Dia megang ini angklung yang besar, sama seperti Mas Rudi. Nah, sekarang ini tadi yang nari itu. Kita ngobrol sama yang narinya. Pak siapa tadi? Baik. Nah, yang sebelahnya? Iya, tadi mereka ini narinya semangat banget kan? Apakah teman-teman sendiri tertarik untuk menanggap mereka di tempat-tempat hajat atau di hiburan-hiburan lainnya? Maka dari itu, mari kita lestarikan budaya kita sendiri. Karena angklung adalah bagian dari budaya kita, maka kita dukung bersama-sama. Salam lestari. Jangan lupa Subscribe channel Unik Pisan.